Bayangkan dirimu sedang duduk di sofa yang empuk, menonton serial favorit, dan merasakan kenyamanan yang seolah tidak ingin kau lepaskan. Namun, di balik kenyamanan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti potensi dan impianmu, yaitu rasa malas. Malas bukan sekadar keengganan untuk bergerak atau bekerja. Ia adalah musuh dalam selimut yang menghambatmu untuk meraih peluang, menguras waktu, dan merusak kepercayaan diri. Dalam keheningan setiap pilihan untuk menunda, tanpa sadar kamu sedang menukar sesuatu yang berharga dalam hidupmu dengan kenyamanan sesaat. Inilah 10 hal yang harus kamu bayar kalau kamu malas. Dan percayalah, harganya tidak pernah murah. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas 10 hal yang harus kamu bayar kalau kamu malas. Dari penurunan rasa percaya diri hingga hilangnya peluang emas, kita akan melihat bagaimana rasa malas bukan sekadar pilihan sesaat, tapi keputusan yang bisa berdampak panjang dalam hidupmu. Yuk, kita mulai dan kenali apa saja yang bisa terenggut jika kita terus membiarkan rasa malas menguasai diri. 1. Rendah di mata orang lain. Bayangkan kamu berada di tengah-tengah rapat penting, dan ketika giliranmu untuk berbicara, kamu tidak siap karena terlalu malas untuk mempersiapkan diri. Kolega dan atasan mulai memandangmu dengan ragu, tidak lagi melihatmu sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Malas membuatmu terlihat tidak serius dan kurang berkomitmen, dan ini menurunkan pandangan orang terhadapmu, baik dalam lingkungan kerja maupun pergaulan sehari-hari. Dalam dunia yang begitu kompetitif, reputasi sangatlah penting, dan rasa malas yang terus dibiarkan dapat mengikis kepercayaan orang lain terhadapmu, menjadikanmu sosok yang dianggap remeh dan tidak layak untuk dipercaya dalam hal-hal besar. 2. Hilangnya peluang atau kesempatan. Pernahkah kamu merasa seolah-olah semua orang di sekitarmu mendapatkan kesempatan yang luar biasa, sementara kamu hanya bisa berdiri di pinggir, menonton mereka melangkah maju? Itu mungkin bukan soal keberuntungan, tapi lebih tentang bagaimana kamu merespons setiap peluang. Ketika malas mulai menguasai, kamu memilih untuk menunda, mengabaikan, atau bahkan tidak menyadari adanya peluang yang datang. Mungkin itu kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru, menghadiri acara networking, atau sekadar berinisiatif dalam pekerjaan. Setiap peluang yang dilewatkan adalah langkah mundur yang tidak bisa diulang. Dan akhirnya, kamu mendapati dirimu tertinggal jauh dari mereka yang mau mengambil risiko dan bertindak. Malas menutup pintu-pintu kesempatan, dan sayangnya, tidak semua pintu akan terbuka kembali untuk kedua kalinya. 3. Hilangnya keberkahan waktu. Waktu adalah aset paling berharga yang dimiliki setiap orang, namun ketika rasa malas menguasai, waktu seakan menjadi musuh yang terus berjalan tanpa henti. Bayangkan kamu duduk berjam-jam scrolling media sosial, menunda pekerjaan, atau berjanji pada diri sendiri untuk memulai besok, hanya untuk mendapati hari-hari berlalu tanpa pencapaian. Setiap menit yang terbuang karena malas adalah kesempatan hilang untuk meraih sesuatu yang berarti. Baik itu belajar hal baru, menyelesaikan tugas, atau mendekatkan diri dengan orang-orang yang kamu sayangi. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, dan apa yang seharusnya menjadi momen produktif berubah menjadi penyesalan karena tidak digunakan dengan bijak. Rasa malas merampas keberkahan dari setiap detik yang kamu miliki, dan ketika kamu menyadarinya, seringkali sudah terlambat untuk memperbaiki. 4. Menurunkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia dibangun melalui pengalaman, pencapaian, dan usaha yang konsisten. Namun, ketika malas mengambil alih, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Setiap tugas yang kamu tunda, setiap janji pada diri sendiri yang kamu abaikan, perlahan-lahan mengikis rasa percaya pada kemampuanmu. Misalnya, saat kamu terlalu malas untuk berlatih presentasi atau mempersiapkan diri untuk ujian, hasil akhirnya mungkin mengecewakan, dan kekecewaan itu langsung mempengaruhi cara kamu memandang dirimu sendiri. Kamu mulai merasa tidak mampu, tidak cukup baik, atau selalu tertinggal dibandingkan orang lain. Padahal, rasa percaya diri dibangun dari keberhasilan kecil sehari-hari, dari mengatasi tantangan, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Malas adalah penghalang yang membuatmu ragu melangkah, dan ketika kepercayaan diri hilang,
semakin sulit untuk bangkit dan mencoba lagi. 5. Melemahnya kekuatan mental dan fisik. Malas tidak hanya berdampak pada apa yang kamu capai, tetapi juga secara langsung memengaruhi kondisi fisik dan mentalmu. Ketika kamu terlalu malas untuk berolahraga, makan dengan sehat, atau bahkan sekadar bangun lebih awal, tubuhmu mulai merasakan dampaknya. Kamu mungkin merasa lemas, mudah lelah, dan kurang berenergi dalam menjalani hari-hari. Lebih dari itu, mentalmu juga ikut terpengaruh. Kurangnya aktivitas membuat otak kurang terstimulasi, pikiran menjadi lambat, dan daya juang untuk menghadapi tantangan pun berkurang. Misalnya, kamu mungkin merasa lebih mudah stres, cemas, atau kehilangan motivasi karena kebiasaan malas yang terus menumpuk. Seiring waktu, ini bisa menjadi lingkaran setan di mana tubuh yang lemah membuatmu semakin malas, dan malas membuat kondisi fisik dan mentalmu semakin terpuruk. Jika tidak segera diatasi, rasa malas dapat menggerogoti kesehatanmu dari dalam, membuatmu terjebak dalam kondisi stagnan yang sulit untuk dipulihkan. 6. Kehilangan rasa disiplin. Disiplin adalah fondasi dari semua kesuksesan, tetapi sayangnya, rasa malas bisa dengan mudah merusaknya. Bayangkan kamu berencana bangun pagi setiap hari untuk mulai berolahraga, tapi karena malas, alarmmu terus ditunda hingga akhirnya kebiasaan itu tidak pernah terbentuk. Kebiasaan baik yang seharusnya menguatkan dirimu malah tergantikan dengan rutinitas yang tidak produktif. Saat kamu terus-menerus menunda tugas atau tidak berkomitmen pada jadwal yang sudah kamu buat, kamu sebenarnya sedang melatih dirimu untuk menjadi seseorang yang tidak disiplin. Lama-kelamaan, kamu kehilangan kemampuan untuk mengatur waktu, menepati janji, atau bahkan mengikuti target yang sudah kamu tetapkan. Rasa malas mengikis disiplin sedikit demi sedikit, dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi pribadi yang mudah menyerah, kehilangan arah, dan sulit untuk meraih apa yang kamu impikan. Tanpa disiplin, segala rencana dan tujuan hanya akan menjadi angan-angan belaka, sulit diwujudkan dan mudah terlupakan. 7. Masalah finansial. Rasa malas tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga bisa langsung menyentuh dompetmu. Ketika kamu malas bekerja keras, belajar keterampilan baru, atau mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan, kamu mulai melihat efeknya pada kondisi finansialmu. Misalnya, kamu mungkin hanya puas dengan pekerjaan yang ada meskipun gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atau kamu menunda mencari pekerjaan yang lebih baik karena merasa nyaman dengan zona yang sekarang. Seiring waktu, tanpa adanya upaya untuk mengelola atau meningkatkan keuangan, kamu bisa terjebak dalam situasi sulit seperti utang yang menumpuk atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Malas juga membuatmu rentan terhadap keputusan finansial yang buruk, seperti belanja impulsif sebagai pelarian atau kurangnya disiplin dalam menabung. Semua ini menciptakan masalah finansial yang bisa bertambah buruk jika tidak segera ditangani, menjadikan hidupmu lebih sulit dan penuh tekanan. Tanpa usaha yang konsisten, uang tidak akan datang dengan sendirinya, dan rasa malas bisa menjadi penghalang terbesar untuk mencapai kestabilan finansial yang kamu impikan. 8. Hilangnya tujuan hidup. Ketika malas mulai mendominasi, kamu perlahan-lahan kehilangan arah dan tujuan hidup. Seperti perahu yang terombang-ambing tanpa kompas, kamu bergerak tanpa visi yang jelas, hanya mengikuti arus tanpa menentukan jalur. Malas membuatmu enggan untuk merencanakan masa depan, apalagi mengambil langkah-langkah konkret menuju impianmu. Kamu mungkin pernah memiliki tujuan besar, seperti meraih karier impian, membangun usaha, atau menjadi versi terbaik dari dirimu. Tetapi malas membuat semua itu tampak terlalu jauh dan sulit digapai. Alih-alih bergerak maju, kamu malah terjebak dalam rutinitas yang monoton, menjalani hari demi hari tanpa gairah atau motivasi. Tanpa tujuan yang jelas, hidup bisa terasa hampa, dan kamu bisa mudah merasa tidak puas atau bahkan putus asa. Kehilangan tujuan hidup bukan hanya soal tidak tahu apa yang ingin dicapai, tetapi juga tentang kehilangan makna dan semangat untuk terus berusaha. Dan semua itu seringkali berakar dari kebiasaan malas yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. 9. Hubungan sosial yang memburuk. Malas tidak hanya memengaruhi dirimu secara pribadi,
tetapi juga merambat ke hubungan sosial yang kamu miliki. Ketika kamu malas untuk menjaga komunikasi, enggan berkunjung, atau selalu menunda pertemuan, hubungan dengan teman, keluarga, atau rekan kerja mulai merenggang. Mereka mungkin merasa kamu tidak peduli atau tidak menghargai keberadaan mereka, sehingga lama-kelamaan mereka pun akan mulai menjauh. Misalnya, ketika kamu terlalu malas untuk sekadar mengirim pesan atau menelepon, hubungan yang tadinya erat bisa perlahan memudar. Di dunia yang serba sibuk, setiap orang membutuhkan upaya untuk menjaga ikatan, dan malas bisa menjadi penghalang terbesar untuk tetap terhubung. Akibatnya, kamu bisa kehilangan dukungan, nasihat, atau bahkan kesempatan untuk bersosialisasi yang bisa memperkaya hidupmu. Hubungan yang sehat dan kuat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak, dan ketika kamu terlalu malas untuk berusaha, jangan heran jika pada akhirnya kamu merasa sendirian atau diabaikan. 10. Penyesalan di masa depan. Penyesalan adalah bayaran paling pahit dari rasa malas yang kita biarkan terus-menerus. Setiap keputusan untuk menunda, setiap peluang yang diabaikan, dan setiap impian yang ditinggalkan akan menumpuk menjadi beban di masa depan. Bayangkan dirimu beberapa tahun dari sekarang, melihat kembali semua waktu yang terbuang, dan menyadari betapa banyak yang bisa dicapai jika saja kamu lebih berani melawan rasa malas. Penyesalan ini bukan hanya sekadar rasa sesal yang ringan. Ia datang dengan kesadaran mendalam bahwa kamu memiliki potensi yang tidak tergarap, bakat yang tersia-siakan, dan momen-momen yang tidak akan pernah kembali. Ketika orang lain maju dan meraih sukses, kamu mungkin hanya bisa duduk dan merenung, bertanya-tanya bagaimana hidupmu akan berbeda jika kamu mengambil tindakan di saat itu. Penyesalan karena malas bukan sekadar tentang apa yang tidak kamu capai, tetapi juga tentang apa yang tidak kamu izinkan untuk berkembang dalam dirimu. Dan itulah harga yang harus dibayar, sebuah pengingat bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun yang memilih untuk bermalas-malasan. Pada akhirnya, malas mungkin terasa nyaman di awal, tapi ia datang dengan harga yang tidak main-main. Dari kehilangan kesempatan hingga penyesalan mendalam di masa depan, semua itu adalah konsekuensi dari pilihan yang kita buat hari ini. Jangan biarkan rasa malas menghalangi langkahmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Mulailah dari langkah kecil, ambil tindakan sekarang, dan perlahan bangun disiplin yang akan membawamu menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ingat, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menunda-nunda. Jadi, bangkitlah, lawan rasa malas, dan ambil kendali atas hidupmu.